biar pada sehat semua pastinya ya. Nah tapi ini emang kerupuk ini kesukaan saya banget. Oh iya. Apalagi nih yang apa kerupuk kulit yang ini nih pemirsa nih. Dikasih apa tuh yang kuah-kuah itu kalau di nasi padang tuh ya. Oh iya itu emang enak banget. Nah ini juga nih enak banget nih kalau kita makan pakai soto mie pakai kerupuk putih ini. Enak banget. Iya, tapi jangan kebanyakan makan kerupuk nih Kak Bekti. Katanya kalau misalnya kebanyakan makan kerupuk, ini mitosnya sih katanya suka bikin sakit tenggorokan. Terus banyak juga yang takut makan kerupuk karena katanya bikin gemuk. Tapi enak banget, gimana dong ini? Nah, untuk tahu lebih lanjutnya, langsung saja kita undang Dr. Samuel Utoro, spesialis gizi klinis. Halo. Halo. Halo dok, apa kabar dok? Mau dok, satu dok. Dok, emang bener apa katanya bisa sakit? Bikin tenggorokan sakit lah, terus udah gitu. Apalagi nih yang kayaknya yang ngebuat berbahaya dari kerupuk itu. Jadi kerupuk ini bikin tenggorokan sakit sehingga asal jangan kebanyakan. Kenapa? Karena ini kan makanan yang kering. Kering ada orang yang alergi dengan yang minyak-minyak. Ini minyaknya banyak loh. Banget ya, Waktu dia makan itulah kalau dia tidak tahan, dia bisa batuk-batuk. Anda aja kalau yang sehat, nggak ada alergi, nggak ada apa, makan kerupuknya kebanyakan. Lah iya dong, tenggorokannya jadi terangsang. Jadi karena batuk-batuk. Karena minyaknya dok berarti. Ya. Tapi batuknya tuh cuman batuk pada saat konsumsi kerupuk aja dok? Belum tentu juga. Kalau dia batuknya terlalu sering, akhirnya apa? Akhirnya kontaminasi kena virus. Di lingkungan kita kan banyak virus. Oke, nah ini dok ada mitos atau fakta nih. Katanya kalau kita konsumsi kerupuk udang, ini semangkok sama dengan sepiring nasi. Mitos atau fakta nih dok? Ya, itu betul. Jadi gini, fakta, maksudnya dok. kerupuk udang fakta. Jadi tapi banyak. Enggak cuma satu. Kalau satu sih sedikit sekali. Kenapa? Dia itu sebenarnya salah satu makanan yang padat kalori. Padat kalori itu dari mana? Dari minyak, dari tepung. Bikin kerupuk kan pakai tepung. Jadi kalau Anda makan kerupuknya sampai 6, lebih dari 5, nah itu setara lebih baik sekalian aja makan nasi. Apalagi kalau saya tuh pakai itu dok, apa namanya? Yang namanya ketoprak. Iya. Itu kan saya pakai bumbu kacangnya, pakai kecapnya, dicampur semua tuh dikrok gitu. Jadi satu. Jadi yang Anda makan itu tepungnya udah banyak dari kerupuk, kemudian minyaknya banyak. Karena goreng kerupuk itu nggak bisa pakai minyak sedikit. Minyaknya sekali, kerupuknya yang mentah direndam. Nah itu penyerapan minyaknya sangat tinggi. Makanya itu penyebab kalori. Dan jeleknya kandungan proteinnya sangat rendah. Kenapa? Contoh kerupuk udang. Kan udangnya sedikit sekali. Iya, udang sedikit. Sedikit sekali. Kalau ini nggak ada udang-udangnya ya malah. Ada dikit kalau banget. ini dok katanya nih makan angin nih. Loh, ini juga ini kerupuk kulit kan? Iya. Kulit itu nggak bagus bagi kesehatan. Kulit ini kulit apa sih ini? Kulit sapi. Kulit sapi itu tidak bagus bagi kesehatan. Nggak bagus malah bagi kesehatan. Enak Tapi banget. enak kan Dan- ya. Dan garing, kenapa? Dan ini kadang-kadang masih ada bulu-bulunya loh Kak Bekti. Bulu-bulu apa? Bulu-bulu sapi kayaknya. Masa? Tapi enak Tapi banget enak ya. gimana? Aduh ya ampun dok. Jadi berarti ini malah nggak sehat ya? Nggak sehat. Ini ya tapi ini kerupuk ini mengenyangkan. Fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Karena isinya kan minyak, tepung. Kenyang. Jadi makan kerupuk aja tuh bisa kenyang. Pasti. Nggak pakai nasi nggak pakai apa-apa. Pasti. Tapi apakah itu bergizi? Sangat tidak bergizi. Tapi tidak bergizi. Berarti kalau orang diet boleh dong. Nggak boleh, justru nanti dia makin gemuk. Hati-hati, perutnya makin besar. Saya lagi yang kena. Aduh. Oke, mitos atau fakta selanjutnya nih dok. Katanya tekanan darah ini bisa naik kalau misalnya kita konsumsi kebanyakan kerupuk. Mitos atau fakta nih dok? Nah, itu fakta. Kenapa? Karena minyak jahatnya itu banyak. Tidak langsung akan meningkatkan tekanan darah. Tetapi minyak jenuh, minyak apalagi yang digoreng, apalagi ngegoreng minyaknya berkali-kali sampai kayak oli gitu. Ya. Itu yang dimakan, itu yang namanya asam lemak trans, minyak yang berbahaya, bisa terjadi penyumbatan pembuluh darah jantung. Nah, itu bisa
tapi nggak langsung. Nggak makan kerupuk sekarang banyak langsung tekanan darah naik. Nah itu enggak, itu perlu waktu. Contoh, Bekti bilang, aduh saya paling demen doyan kerupuk. Nah tiap kali makan kerupuknya 3 sampai 4 tiap hari. Nah itu yang bahaya. Nanti kelama-lamaan itu ya. Baru terjadi tekanan darahnya naik. Belum lagi kadang-kadang tekanan darah itu tinggi terus sih dok sebenarnya. Akhir-akhir ini dok mungkin bukan. Yang bahaya lagi kerupuk yang ini. Ini tinggi natrium. Natrium itu garam. Kan gurih. Iya benar. Iya, gurihnya dari apa sih? Dari garam, dari MSG. Waduh. Nah, itu semua natriumnya tinggi. Kalau Anda makan ini terus tiap hari sekali makan 3, 4, ya lama-lama tekanan darahnya naik. Jadi ngomong-ngomong kandungan ada natrium, MSG. Ini sering makan kerupuk itu bisa menyebabkan sakit kanker nggak dok? Nah, itu mitos. Oh, mitos. Oh mitos. Kecuali Anda makan kerupuknya, nih, kan sekarang banyak nih kerupuk ini. Ini kan garing, ya. Dia ngegorengnya di minyaknya itu masuk juga lilin. Nah, ada supaya itu lebih garing kan. Nah, itu yang berbahaya yang seperti itu yang bisa menyebabkan kanker. Tapi kalau Anda masak sendiri, goreng sendiri di rumah, pakai minyak yang sekali aja, nggak akan menimbulkan kanker. Nah ini dok, ada juga nih katanya kebanyakan makan kerupuk ini masyarakat percaya bahwa ini menyebabkan gagal ginjal dok. Mitos atau fakta? Itu mitos. Jadi gangguan ginjal itu biasanya terjadi pada orang-orang punya penyakit, darah tinggi, kemudian diabetes yang seperti itu. Itu baru kemungkinan terjadi gagal ginjal besar. Nah, ya ini ada kecualiannya lagi. Kecuali Anda makan kerupuk yang pakai pewarna. Kan ada kerupuk yang warna-warni, yang merahnya sampai kinclong, kuning gitu. Kayak gini kali ya dok? Iya. Dan ada lagi kita nggak tahu pewarnanya ini pewarna untuk makanan atau pewarna untuk kain. Kita nggak tahu. Favorit saya adalah kerupuk kulit dan kerupuk putih ini. Iya, tapi emang semuanya enak sih nih kerupuknya. Betul, ini namanya kerupuk black ternyata ya. Padahal kan putih ya, harusnya white. Tapi black. Terbuat dari black, apa kaleng-kalengan itu kali dibawa sama apa namanya tukang-tukang kerupuk gitu kan. Oke, ini masih ada selanjutnya nih, mitos atau fakta selanjutnya. Katanya sering makan kerupuk berakibat gangguan koordinasi otak. Mitos atau fakta nih dok? Ini mitos. Jadi sering makan kerupuk lebih ke arah kerusakan pembuluh darah karena si lemaknya, minyaknya, terus tepungnya yang tinggi itu bisa jadinya diabetes, bukan ke otak. Bukan ke otak, jadi nggak bikin lemot ya dok. Kan kadang-kadang ada yang bilang, lo makan kerupuk lo ntar lemot lo. Iya, gitu. apalagi ibu-ibu tuh biasanya suka ngelarang anaknya untuk makan kerupuk karena katanya mungkin ada mengandung MSG juga takutnya jadi lemot gitu. Nah, belum ada penelitian yang menyatakan MSG itu berbahaya terhadap otak. Belum ada penelitian. Jadi MSG itu berbahayanya kepada? MSG itu bahayanya karena dia kandungan natriumnya, natriumnya garamnya, bisa meningkatkan tekanan darah. Iya. Jadi kalau generasi micin itu yang dibilang katanya kadang-kadang suka agak-agak lemot itu salah berarti ya dok? Itu mitos. Jadi micin itu nggak bikin lemot. Tapi tetap harus dibatasi ya dok. Iya. Karena dia itu dengan jumlah yang sedikit aja makanannya sudah gurih sebenarnya. Iya, nggak perlu berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu yang bahaya. Nah ini dok, kita ke kerupuk lagi dok. Ini kerupuk dengan micin memang nggak bisa dipisahkan ya dok ya. Jadi ini ada fakta dan mitos berikutnya nih dok. Sering makan kerupuk itu tinggi resiko obesitas. Aduh, saya lagi. Kameramen kita juga tuh duduk di situ. Mitos atau fakta nih dok? Itu fakta. Jadi kalau Anda pengen langsing, tidak terjadi kegemukan, jangan makan kerupuk. Kenapa? Karena dia minyaknya kan tinggi. Walaupun satu kayak gini, dia padat kalori. Kenapa? Tepungnya banyak, minyaknya juga banyak. Tadi lihat,
waktu menggoreng minyaknya kan satu kali, kerupuknya masuk. Jadi itu fakta dia ya, Dok? menyerap. Fakta. Iya. Oke, jadi tuh kalau misalnya mau makan kerupuk dibuat sendiri aja, jadi minyaknya bisa dibuat atur ya, Dok, sendiri, ya. tapi makannya jangan kebanyakan. Nah, begitu ya. Iya. Nih selanjutnya nih ya, mitos atau fakta, organ pencernaan bisa rusak katanya Dok kalau sering makan kerupuk. Mitos atau fakta? Ini mitos. Mitos. Kalau kerupuknya digorengnya hanya dengan minyak, tanpa campuran zat-zat berbahaya kimia, tanpa pewarna, ya aman-aman saja. Cuma tadi akhirnya kalorinya kebanyakan, akibatnya Anda bisa menderita obesitas, kegemukan. Atau mungkin juga kalau misalkan minyaknya itu yang apa dikasih minyak yang udah hitam yang kayak oli, kasih apa plastiknya ya Dok. Nah, jadi supaya kerupuknya makin kriuk-kriuk lagi. Iya, pakai plastik dong. Itu yang berbahaya. Iya. Itu pemicu kanker. Jadi hati-hati gitu ya. Lebih baik kita ya paling nggak buat sendiri aja deh. Iya. Ya, baik ini mitos fakta berikutnya. Katanya kerupuk itu mengandung formalin. Mitos atau fakta, Dok? Ini ada yang iya pakai formalin, ada yang tidak. Karena apa? Karena dengan ini tergantung kejujuran yang jualan. Betul. Ya, jadi dia buat supaya awet, supaya tetap renyah. Biasanya dicampur bahan-bahan kimia. Sampai ke formalin juga dia bisa nyampur. Tapi kalau itu tidak dicampur ya nggak apa yang nggak masalah ya. Maksudnya, tapi ada bisa ditandain nggak Dok antara yang formalin dan tidak gitu Dok? Itu dia. Kalau kerupuk sangat sulit. Kalau ikan bisa. Ya, kalau ikan kan dagingnya dia tetap lentur, apa agak keras dikit, tapi insangnya udah merahnya nggak merah terang, merah udah kayak merah pudar gitu. Udah pudar ke coklat-coklatan. Nah, itu bahaya. Itu kemungkinan pakai formalin. Kalau makanan seperti ini nggak bisa kita membedakan. Iya. Karena tetap bentuknya sama ya Dok. Iya, keras bentuknya aja. semua sama. Oke, ini ada lagi nih Dok, mitos atau fakta kalau orang dengan penyakit MAH tidak boleh makan kerupuk. Ini mitos. Sakit MAH makan kerupuk makan. Yang penting orang sakit MAH itu apa sih? Yang tidak merangsang makanannya. Maksudnya tidak merangsang. Pedas gitu Dok. Pedas, asam, itu yang nggak boleh. Atau dia minum terlalu panas, minum terlalu dingin. Nah itu nggak boleh. Yang sakit MAH. Tapi kalau masalah makan kerupuk ya nggak akan menyebabkan sakit. Oke Dok, ini terakhir nih Dok, mungkin ada tips-tips untuk masyarakat bagaimana caranya yang suka makan kerupuk bisa tetap konsumsi kerupuk tapi juga tetap sehat, dan hati-hati ya. Caranya ini yang paling ideal, kalau Anda mau makan kerupuk, beli bahan kerupuknya, kemudian digorengnya pakai alat yang tanpa minyak. Apa tuh Dok? Itu yang ideal. Alat tanpa minyak? Iya, air frying. Air Jadi frying. dia dengan udara panas di dalamnya itu hasilnya hampir sama seperti kita menggoreng. Itu yang paling ideal. Nomor 2, kalau masih mau menggoreng, pakai minyak yang baru pakai. Jangan minyaknya sudah berulang, yang sekali pakai aja. Tapi Tapi kalau langsung buang Dok. Iya, kalau dipakai minyak menggoreng, makannya jangan kebanyakan. Ya, lagi makan 1, jangan makan ambil 3, ambil 4 kerupuk. Kayak sebelah saya ini. Jadi ada batasan per hari nggak sih Dok? Saya lagi dikena kasusnya deh. Ya pokoknya jangan berlebihan. Tapi gorengnya sendiri. Karena minyaknya pasti masih bagus kan. Nah itu tips saya. Tapi yang obes, yang kegemukan, jangan makan kerupuk. Sama sekali nih. Sama sekali. Wah. Karena itu menggoda. Betul. Ya, sekali Anda makan, Anda kepengen lagi. Betul Dok. Nah, betul. Orang nanganin obesitas itu supaya dia langsing harus melawan dirinya. Iya betul. Yang paling susah emang melawan diri Dok. Itu dia. Aduh, jadi saya nggak mau kerupuk-kerupuk lagi deh. Saya udah deh mau ketemu sama dokter nanti ya Dok, ke rumah sakit ya Dok. Boleh. Untuk biar langsing gitu. Langsing. Biar jadi model lagi Dok. Baik Dok, terima kasih banyak Dok.